Setiap orang tentu pernah merasa beruntung ketika bertemu dengan seseorang yang menghadirkan ketenangan, memberi semangat, atau sekadar membuat hati terasa lebih ringan. Dalam ajaran Buddha, keberuntungan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil dari sebab dan kondisi yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang penuh kebajikan dan ketulusan merupakan salah satu bentuk keberuntungan terbesar dalam hidup. Buddha pernah menekankan pentingnya sahabat yang baik. Kehadiran seorang sahabat bajik bukan hanya memberikan dukungan secara lahiriah, tetapi juga menjadi pelita yang menerangi jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Maka dari itu, tanda-tanda seseorang yang menjadi pembawa keberuntungan dapat dikenali dari sikap, ucapan, dan tindakannya yang menumbuhkan kebaikan di sekitar mereka. Seringkali, keberuntungan tidak diukur dari materi atau keberhasilan duniawi semata. Lebih dari itu, keberuntungan hadir dalam bentuk hati yang teduh, pikiran yang jernih, dan kesempatan untuk menumbuhkan kebajikan. Orang-orang tertentu membawa energi positif yang membuat kita lebih sadar, lebih waspada, dan lebih giat menempuh jalan kebajikan. Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi pembawa keberuntungan. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 6 tanda yang menunjukkan seseorang adalah pembawa keberuntungan. Semoga melalui pemahaman ini, kita belajar untuk mengenali, menghargai, bahkan meneladani sifat-sifat mulia tersebut, sehingga hidup kita sendiri pun menjadi sumber keberuntungan bagi sesama. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, membawa kedamaian, bukan kekacauan. Seseorang yang menjadi pembawa keberuntungan dapat dikenali dari ketenangan yang ia sebarkan. Seperti danau yang airnya jernih dan tenang, keberadaannya membuat hati orang lain ikut merasakan kedamaian. Dalam ajaran Buddha, batin yang damai lahir dari pikiran yang bebas dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Orang yang mampu menjaga pikirannya tetap jernih akan memancarkan ketenangan alami, sehingga orang di sekitarnya merasa lebih nyaman dan tenteram. Kedamaian ini bukan sekadar diam tanpa kata, melainkan kehadiran yang menyejukkan. Ia tidak menyulut pertengkaran, tidak memperkeruh keadaan dengan gosip atau amarah, melainkan menenangkan dengan tutur kata penuh welas asih. Buddha mengajarkan bahwa ucapan yang benar adalah salah satu faktor dari jalan mulia berunsur 8 yang menuntun pada kebebasan. Orang yang menjadi pembawa keberuntungan meneladani hal ini, sehingga kata-katanya menjadi obat yang menyejukkan hati. Keberuntungan sesungguhnya adalah ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak menambah beban batin, melainkan meringankan langkah hidup kita. Mereka tidak datang membawa masalah, tetapi menghadirkan solusi. Mereka tidak menambah kegelisahan, tetapi justru menularkan keteguhan hati. Inilah mengapa pertemuan dengan pribadi penuh kedamaian dapat disebut sebagai berkah besar yang jarang kita sadari. Lebih jauh lagi, orang yang membawa kedamaian sesungguhnya adalah cerminan seorang Kalyamita, sahabat bajik. Buddha menegaskan bahwa keberadaan sahabat bajik adalah keseluruhan dari kehidupan suci, sebab dengan berteman dengan orang demikian, kita dituntun untuk menapaki jalan kebenaran. Maka, bertemu dengan sosok yang selalu memancarkan ketenangan berarti bertemu dengan sumber keberuntungan yang sesungguhnya. Kita pun perlu merenung, apakah kita sudah beruntung dikelilingi orang-orang yang menebar kedamaian, atau justru kita sendiri yang sering menimbulkan kekacauan? Keberuntungan bukan hanya tentang siapa yang hadir dalam hidup kita, melainkan juga tentang siapa kita bagi orang lain. Dengan melatih kesabaran, kelembutan, dan ucapan penuh cinta kasih, kita tidak hanya menjadi penerima keberuntungan, tetapi juga pembawa keberuntungan bagi sesama. Kedua, menginspirasi untuk berbuat baik.
Orang yang menjadi pembawa keberuntungan tidak hanya menjaga kebajikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mampu menyalakan api kebajikan dalam diri orang lain. Kehadirannya bagaikan lilin yang menyalakan lilin-lilin lain, tanpa pernah kehilangan cahayanya. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, melainkan menjadi teladan yang membuat orang di sekitarnya terdorong untuk berbuat lebih baik. Dalam ajaran Buddha, keteladanan jauh lebih kuat dari sekadar kata-kata, karena perbuatan nyata adalah bahasa yang paling universal. Buddha sendiri adalah teladan utama yang menginspirasi. Beliau tidak hanya mengajarkan dhamma lewat kata-kata, tetapi memperlihatkan kebenaran itu dalam cara hidupnya, dari welas asihnya, kesederhanaannya, hingga kebijaksanaannya. Demikian pula, seorang pembawa keberuntungan menjadi dhamma yang berjalan. Kita bisa belajar dari ketulusannya, dari kesabarannya, bahkan dari cara ia menghadapi kesulitan dengan penuh keteguhan. Orang yang menginspirasi untuk berbuat baik tidak akan membuat kita merasa kecil atau bersalah, melainkan menguatkan bahwa kita pun mampu menapaki jalan kebajikan. Ia menyalurkan energi positif yang membangkitkan keyakinan dalam diri kita. Keyakinan ini penting, karena dalam ajaran Buddha, sada adalah salah satu faktor yang menumbuhkan semangat untuk melangkah menuju kebebasan batin. Mengapa ini disebut keberuntungan? Karena tidak semua orang berjumpa dengan sosok yang demikian. Banyak orang justru terjerumus karena bergaul dengan mereka yang mengajak pada keburukan, seperti mabuk, berjudi, atau berbohong. Tetapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang mendorong kita menuju jalan kebaikan, itu adalah berkah yang tak ternilai. Ia adalah penunjuk arah yang membantu kita keluar dari kegelapan menuju cahaya kebijaksanaan. Maka, sudah seharusnya kita tidak hanya merasa beruntung memiliki sahabat atau guru yang menginspirasi untuk berbuat baik, tetapi juga berusaha menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain. Dengan menumbuhkan cinta kasih, belas kasih, dan kebijaksanaan, kita pun bisa menjadi pembawa keberuntungan. Sebab pada akhirnya, keberuntungan terbesar bukanlah hanya ditemukan, tetapi juga diciptakan melalui kebajikan yang kita sebarkan. Ketiga, memiliki niat tulus dan tidak menghitung untung rugi. Salah satu tanda terbesar seseorang menjadi pembawa keberuntungan adalah ketulusannya. Ia berbuat baik bukan karena ingin dipuji, bukan pula karena berharap imbalan, melainkan karena hatinya memang penuh welas asih. Seperti matahari yang menyinari tanpa memilih siapa yang pantas menerima sinarnya, orang tulus memancarkan kebaikan tanpa membeda-bedakan. Dalam ajaran Buddha, perbuatan tanpa pamrih ini adalah bentuk nyata dari kebajikan yang murni. Ketulusan adalah energi yang dapat dirasakan oleh siapapun. Orang yang tulus membuat kita merasa aman, nyaman, dan dihargai apa adanya. Ia tidak mengukur kebaikan dengan timbangan untung rugi, melainkan memberi karena ia memahami hukum kehidupan. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Buddha menjelaskan tentang niat sebagai inti dari perbuatan karmis. Niat tulus adalah benih yang kelak akan berbuah keberuntungan, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Seringkali, kita menjumpai orang yang berbuat baik namun diiringi pamrih tersembunyi. Bantuan yang diberikan akhirnya menjadi beban, bukan berkah. Namun pembawa keberuntungan justru sebaliknya. Ia menolong dengan ringan hati, sehingga penerima kebaikan merasa terangkat, bukan terikat. Inilah yang membedakan antara kebaikan palsu dan kebaikan sejati. Ketulusan juga mengajarkan kita untuk melepaskan ego. Orang yang tulus tidak menuntut ucapan terima kasih, tidak menunggu balasan. Ia memberi karena hatinya penuh, bukan karena hatinya kosong. Seperti ajaran Buddha tentang kesempurnaan dalam memberi, tindakan tulus adalah latihan melepas keterikatan.
Semakin kita memberi tanpa pamrih, semakin lapanglah hati kita, dan semakin besar pula kebahagiaan yang lahir dari dalam. Keberuntungan sejati hadir ketika kita dipertemukan dengan orang yang tulus, karena ia mengingatkan kita pada makna hidup yang sesungguhnya. Lebih dari itu, keberuntungan terbesar muncul saat kita sendiri belajar menumbuhkan ketulusan. Sebab dengan hati yang tulus, kita tidak hanya menerima keberuntungan, tetapi juga menjadi saluran keberuntungan itu bagi dunia. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, memberi semangat di saat sulit. Seseorang yang menjadi pembawa keberuntungan tidak hanya hadir ketika keadaan sedang baik, tetapi juga ketika kita berada dalam penderitaan. Kehadirannya bagaikan pelita kecil di tengah kegelapan, yang meski sinarnya sederhana, mampu menuntun kita untuk melangkah maju. Dalam ajaran Buddha, penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tetapi sahabat bajik adalah mereka yang membantu kita menanggung beban itu dengan lebih ringan. Memberi semangat di saat sulit bukan berarti ia mampu menghapuskan penderitaan kita, melainkan menyalakan keyakinan bahwa penderitaan itu bisa dilalui. Kata-katanya mungkin sederhana, tetapi penuh welas asih. Sikapnya mungkin hening, tetapi penuh penerimaan. Seperti Buddha yang mengajarkan tentang kesabaran sebagai salah satu kesempurnaan, seorang pembawa keberuntungan menyalurkan semangat itu kepada kita agar tidak terhanyut dalam keputusasaan. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda bahwa sahabat sejati adalah mereka yang menolong kita saat kesusahan, tetap mendukung saat kita jatuh, dan memberi nasihat dengan kasih. Inilah yang membuat sosok pembawa keberuntungan begitu bernilai. Ia hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meneguhkan. Kehadirannya membuat kita sadar bahwa kesulitan adalah guru, dan penderitaan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Keberuntungan bertemu dengan orang yang memberi semangat di saat sulit adalah berkah besar, karena tidak semua orang mampu demikian. Banyak yang memilih menjauh ketika kita dalam kesulitan, atau bahkan menambah luka dengan ucapan yang menusuk. Namun pembawa keberuntungan justru menyalurkan kekuatan batin yang membuat kita bangkit. Ia bukan sekadar menemani, tetapi membantu kita menemukan makna dari setiap penderitaan yang kita alami. Lebih dalam lagi, sahabat yang memberi semangat di saat sulit adalah cermin kehidupan itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti, dan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada menghindari penderitaan, melainkan pada kemampuan untuk menjalaninya dengan hati yang teguh. Maka, keberuntungan terbesar adalah saat kita menyadari bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dapat menjadi jalan menuju pencerahan, terutama bila kita ditemani oleh mereka yang menyalakan semangat dalam diri kita. Kelima, tidak menjerumuskan ke jalan yang salah. Salah satu tanda seseorang menjadi pembawa keberuntungan adalah ia tidak pernah menjerumuskan kita pada jalan yang salah. Ia tidak mengajak untuk mabuk, berjudi, berbohong, atau melakukan hal-hal yang merusak diri.
Justru sebaliknya, ia menuntun kita untuk menjaga diri dari kebiasaan buruk. Dalam ajaran Buddha, menghindari perbuatan tidak baik adalah landasan utama dari kemoralan. Orang yang membawa kita menjauhi hal buruk sesungguhnya sedang menolong kita menjaga kebajikan dan karma baik. Seringkali, orang yang tampak menyenangkan justru bisa menjadi jebakan. Teman yang mengajak bersenang-senang tanpa arah bisa saja secara halus menjerumuskan kita ke jalan yang penuh penderitaan. Namun pembawa keberuntungan berbeda. Ia mungkin tidak selalu membuat kita merasa enak atau bebas mengikuti keinginan, tetapi apa yang dia arahkan selalu membawa manfaat jangka panjang. Inilah perbedaan sahabat sejati dengan teman yang menyesatkan. Buddha pernah bersabda bahwa ada 4 jenis sahabat bajik. Sahabat yang menolong saat kita jatuh, sahabat yang berbagi dalam suka dan duka, sahabat yang memberi nasihat dengan jujur, dan sahabat yang penuh belas kasih. Mereka inilah yang menjaga kita agar tidak salah jalan. Ketika kita berada di persimpangan hidup, pembawa keberuntungan hadir untuk menunjukkan arah yang benar, meski terkadang sulit kita jalani. Keberuntungan sejati adalah ketika kita memiliki seseorang yang berani mengingatkan, meskipun kebenaran itu pahit untuk didengar. Ia tidak membiarkan kita hanyut dalam kebiasaan buruk, karena ia tahu bahwa kesalahan kecil yang dibiarkan bisa menuntun pada penderitaan besar. Ia rela menjadi cermin yang jujur, meski mungkin membuat kita tersinggung, karena tujuannya bukan menyakiti, melainkan menyelamatkan. Maka, patutlah kita merenung, apakah orang-orang di sekitar kita membawa kita mendekat pada kebajikan atau justru menjerumuskan pada keburukan? Dan lebih penting lagi, apakah kita sudah menjadi pribadi yang menuntun orang lain ke jalan benar? Karena pada akhirnya, menjadi pembawa keberuntungan berarti menjaga diri sendiri dari jalan salah, sekaligus menuntun sesama menuju arah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Keenam, membuka jalan menuju kesadaran diri. Tanda tertinggi seseorang yang menjadi pembawa keberuntungan adalah kemampuannya menuntun kita kembali pada diri sendiri, pada kesadaran sejati. Ia mungkin tidak banyak bicara tentang dhamma, tetapi sikap hidupnya membuat kita merenung. Dari kesabarannya, kita belajar arti ketenangan. Dari ketulusannya, kita belajar arti kebebasan hati. Dari kebijaksanaannya, kita belajar bagaimana menjalani hidup tanpa terikat pada keserakahan dan kebencian. Sosok seperti ini adalah cermin yang memantulkan dhamma dalam kehidupan nyata. Kesadaran diri adalah inti dari ajaran Buddha. Beliau menekankan pentingnya perhatian penuh sebagai jalan untuk melihat kenyataan apa adanya. Orang yang membuka jalan menuju kesadaran diri tidak selalu memberi kita jawaban, melainkan menuntun agar kita bertanya pada batin sendiri. Ia mengingatkan bahwa penderitaan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang harus dipahami. Inilah keberuntungan sejati, dipertemukan dengan orang yang membantu kita menyadari kebenaran hidup. Banyak orang bisa memberi hiburan sementara, tetapi hanya sedikit yang mampu menuntun kita untuk benar-benar sadar. Hiburan hanya menutupi luka sesaat, sedangkan kesadaran membuka jalan menuju penyembuhan yang sejati. Pembawa keberuntungan bukanlah mereka yang mengalihkan kita dari kenyataan, melainkan yang membantu kita berani menatap kenyataan. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak dalam kebodohan batin, tetapi perlahan melangkah menuju kebebasan. Dalam filsafat Buddhis, sahabat bajik adalah pemandu menuju pencerahan. Ia bukan jalan itu sendiri, tetapi penunjuk arah. Sama seperti Buddha yang hanya menunjukkan jalan, tetapi setiap orang harus berjalan dengan kakinya sendiri, demikian pula pembawa keberuntungan. Ia membukakan pintu kesadaran, tetapi kitalah yang harus melangkah masuk.
Pertemuan dengan orang semacam ini adalah berkah yang lebih berharga daripada harta duniawi, sebab ia menolong kita menemukan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Akhirnya, keberuntungan terbesar bukanlah hanya dipertemukan dengan mereka yang membuka jalan kesadaran, tetapi ketika kita sendiri belajar menjadi pembawa kesadaran itu bagi orang lain. Dengan melatih perhatian penuh, cinta kasih, dan kebijaksanaan, kita bisa menjadi sumber inspirasi yang menuntun sesama untuk lebih sadar, lebih jernih, dan lebih bebas. Inilah bentuk tertinggi dari keberuntungan, menjadi bagian dari perjalanan pencerahan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hidup seringkali kita anggap penuh keberuntungan ketika kita memperoleh harta, jabatan, atau kedudukan. Namun sesungguhnya, keberuntungan terbesar bukanlah yang bersifat lahiriah, melainkan batiniah. Bertemu dengan orang-orang yang membawa kedamaian, menginspirasi kebajikan, menumbuhkan ketulusan, memberi semangat di saat sulit, menjaga kita dari jalan yang salah, hingga membuka jalan menuju kesadaran diri, itulah keberuntungan sejati yang lebih berharga dari segala materi. Orang-orang seperti ini adalah berkah yang jarang ditemui, bagaikan bunga teratai yang tumbuh indah di tengah lumpur. Mereka hadir bukan untuk membuat kita bergantung, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebaikan, kebijaksanaan, dan ketenangan sejati sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Maka, ketika kita dipertemukan dengan mereka, jangan hanya merasa beruntung, tetapi juga belajarlah untuk meneladani sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Namun, lebih dari sekadar mencari keberuntungan dari luar, kita pun perlu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi pembawa keberuntungan bagi orang lain? Sudahkah kehadiran kita menenangkan, menginspirasi, tulus, memberi semangat, menjaga dari kesalahan, dan menuntun pada kesadaran? Karena keberuntungan sejati bukan hanya untuk dinikmati, melainkan juga untuk dibagikan. Akhirnya, marilah kita menapaki jalan hidup ini dengan tekad untuk menjadi sumber keberuntungan bagi sesama. Dengan melatih cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin, kita dapat menghadirkan cahaya yang menuntun, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Inilah makna terdalam dari keberuntungan, ketika hidup kita menjadi berkat bagi kehidupan itu sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.